Saya hari ini akan menjawab pertanyaan yang dilontarkan atau pernyataan dilontarkan dalam kanal YouTube dari Ray Agnostik yang bertema benarkah ateis dan agnostis lebih cerdas dari orang beragama? Ya. Dia katakan bahwa disimpulkan dalam videonya bahwa orang yang agnostis atau ateis itu lebih cerdas daripada orang yang beragama. Saya sementara ini sebelumnya menjelaskan dulu apa itu agnostis menurut Ray Agnostik. Dia berkata bahwa yang disebut agnostik adalah percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Jadi kan dia agnostik biasanya percaya Tuhan itu menciptakan, tapi setelah itu ya udah ditinggalkan. Seperti orang menciptakan, membuat jam tangan. Jadi jam tangan itu dibuat oleh manusia dan kemudian jam tangan itu berputar sendiri mekanis. Nah, itu orang agnostik. Kemudian orang ateis itu tidak percaya Tuhan dan tidak percaya agama, ya, atau tidak percaya klaim-klaim absolut agama. Jadi kalau demikian juga agnostik, dia tidak percaya klaim-klaim agama, dia mengatakan begitu. Nah, kemudian Ray Agnostik mengatakan bahwa dari hasil penelitian yang dia ungkapkan juga dari beberapa laporan buku, dia katakan bahwa agnostik itu lebih cerdas dari orang yang beragama. Ya, memang saya harus mengatakan agnostik mesti berhati-hati ketika membuat kesimpulan. Ya, mungkin kemampuan logisnya masih belum memadai gitu ya. Maafkan saya juga nih ya. Sehingga dia sebenarnya sedang membuat kebenaran-kebenaran persepsi. Nanti saya akan tunjukkan. Kebenaran-kebenaran iman dia. Dia sebenarnya belum jadi agnostik dia. Masih beragama gitu. Cuma dia tidak menyadari ya, walaupun dia menolak klaim-klaim agama, sebenarnya dia membangun klaim-klaim agama gitu ya. Nah, ini yang menjadi yang menurut saya mesti diperhatikan ya untuk reagnostik gitu. Kemudian ketika dikatakan bahwa kaum agnostik punya IQ lebih tinggi, biasanya kaum ateis itu lebih tinggi dari dari orang-orang beriman ya, orang beragama ya. Nah, ini kata para peneliti yang dia baca. Padahal dia tidak mencari validasi gitu. Dia kan bukan seorang peneliti, dia tidak mencari validasi. Ketika dia mengambil pandangan penelitian ini dan dia percaya, itu iman sebetulnya. Dan dia, kalau dibilang itu rasional, rasionalnya di mana? Dan dia kan tidak mengerti penelitian. Ya, logisnya di mana? Kan dia tidak mengerti penelitian. Contohnya begini, kalau kita ingin meneliti, misalnya, apakah betul orang yang beragama itu uh, atau orang ateis itu lebih cerdas, atau orang ateis dan agnostis lebih cerdas dari orang beragama? Nah, kalau mau bicara tentang orang beragama, mesti hati-hati. Jangan membuat persepsi orang beragama itu seperti ini. Anda mesti tanya dulu kepada orang beragama, gitu ya. Orang beragama yang mana ini? Banyak ini. Orang beragama, berarti kata, orang beragama sendiri kan mengakui bahwa ada orang yang ya, percaya dengan doktrin-doktrin agama, tapi tidak melakukannya. Kan seperti itu kan. Nah, orang percaya dengan doktrin-doktrin agama, tapi tidak melakukannya, ya dianggap sebenarnya nggak beragama. Seperti itu. Ya, sepertinya dia hanya percaya kepada simbol-simbol agama. Itu kan kalau lihat dalam kitab-kitab agama kan hidup tegur keras. Jadi ya dia mengatakan dengan kata-kata percaya kepada Tuhan, tapi hidupnya tidak bergantung kepada Tuhan. Nah, itu tidak disebut orang yang beragama. Kalau biasanya dalam kelompok orang beragama, ya KTP-nya namanya agama di Indonesia. Padahal ya mereka nggak percaya tentang agama itu. Dan juga nggak memahami ya, doktrin-doktrin agama itu. Kalau perlu memahami doktrin-doktrin agama, mesti teliti juga. Dia hidup untuk agamanya nggak? Memuliakan agamanya nggak? Itu mesti diteliti. Jadi kalau mau buat penelitian orang beragama, lihat ada nggak pengaruhnya agama dengan hidup orang itu. Ya belajar tentang psikologi agama gitu ya. Ada nggak pengaruhnya agama dengan tentang orang hidup itu? Diteliti. Nah kemudian bisa dipisah. Ya caranya dipisah. Dan itu kan nggak bisa penelitian langsung satu kali begitu, nggak bisa. Harusnya lihat proses juga. Ya, kalau mau buat yang paling bagus itu ada eksperimen. Misalnya ada orang dengan IQ sama gitu, ya. Kemudian satu diajar agama, satu tidak diajar agama. Ya, satu tetap diajar yang sama, tapi yang satu ditambahkan agama. Nah itu cara mengujinya begitu. Jadi nggak bisa sembarangan langsung hasilnya seperti itu, nggak bisa, itu eksperimen. Ya itu berita seperti ini ya mesti tahu ini.
Jadi jangan bilang orang beragama itu nggak mengerti pengertian eksperimen, ya. Saya ini dosen penelitian eksperimen begitu ya, seperti itu. Jadi ketika Anda menjelaskan itu saya tersenyum saja gitu. Anda juga tidak lihat instrumennya, jangan-jangan Anda juga tidak bisa buat instrumen gitu ya, instrumen penelitian. Ketika dikatakan orang ateis atau agnostik lebih cerdas, mesti hati-hati gitu. Kadang-kadang ya penelitian kan juga jualan, hati-hati ya. Jadi orang-orang yang ketemuan penelitian kan jualan, dipublikasi dapat uang gitu. Mesti hati-hati. Nah, harus ada kajian-kajian lebih mendalam gitu. Nah, kalau saya diminta mengkaji, saya bisa mengkajinya gitu. Silakan gitu. Tapi kan ya memang mana instrumennya? Nanti saya akan jelaskan apakah memang dia mempersepsikan orang beragama menurut dia. Kalau saya lihat dari hasil itu dia sebenarnya mempersepsikan seperti Anda ya, seperti oleh agnostik mempersepsikan orang beragama itu begini gitu. Orang beragama itu bodoh. Seperti misalnya contohnya Musa ya, dengan tongkatnya. Itu nggak rasional. Kemudian penelitian lebih lanjut ternyata itu bukan begitu menurut ilmu pengetahuan. Nah, Anda percaya loh. Padahal penelitian ilmu pengetahuan tidak ada validasinya. Itu kan kayak itu iman gitu ya. Jadi kalau Anda percaya kepada peneliti-peneliti ilmu pengetahuan dan Anda tidak bisa memvalidasinya atau tidak melakukan validasi, sebenarnya Anda beriman. Beriman itu. Jadi untuk saya nggak masuk akal gitu loh. Ya, maksud aku Anda percaya gitu ya kepada penelitian itu, tapi Anda tidak pernah validasi, katanya Anda menggunakan akal, ya kan? Menguji. Kalau namanya Anda menggunakan akal kan Anda menguji. Ya. Mengujinya gimana? Menguji harus hati-hati, jangan asal-asalan. Jangan-jangan Anda cuma cari pembenaran. Oh iya betul. Sini saya temukan seperti ini. Itu kan menciptakan kebenaran ya, seperti yang dalam ikan katakan kan di medsos ini banyak orang yang menciptakan kebenaran bukan menemukan kebenaran. Nah kalau saya lihat Ray Agnostik itu ketika mengungkapkan kebenaran-kebenaran ateis dia tidak apa tidak membuat menyusun kebenaran, membuat kebenaran gitu, menemukan kebenaran, tetapi membangun kebenaran persepsi, jadi menciptakan kebenaran. Jadi membuat framing untuk orang beragama tuh begini gitu kan. Nah, itu sebetulnya tidak tepat begitu. Menurut saya itu ya nggak masuk akal juga ya. Tidak dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Itu yang ya tidak logis lah, tidak rasional tiba-tiba kok Anda mempersepsikan orang seperti itu. Bagaimana Anda tahu kan gitu ya. Jadi menurut saya ya agnostik menyerang agama yang menegakkan iman, tetapi kok Anda sendiri membangun kebenarannya berdasarkan iman begitu ya. Coba diperhatikan baik-baik ya, teliti baik-baik ya. Terus orang beragama itu sebenarnya katanya tidak menghargai akal. Siapa yang bilang? Kalau orang beragama tidak menghargai akal, bagaimana dia bisa hidup? Ya. Bahkan kalau saya percaya bahwa maksimalisasi akal itu pada kebergantungan dengan pencipta, dengan Tuhan. Jadi itu terang saya ketika mulai menyadari tentang Tuhan itu, tentang kehadiran Tuhan beragama, saya mengalami maksimalisasi akal budi saya. Bahkan kalau dikatakan apakah saya berdoa saja, memang saya berdoa, tapi waktu berdoa saya tidak menghabiskan waktu bekerja saya. Jadi menurut saya adalah mesti harus dipahami bahwa yang namanya iman itu tidak bisa dicampurkan dengan akal, tapi bukan terpisah dengan akal. Nah, ini Anda mesti paham ini ya. Iman itu dia itu adalah dia sebenarnya tidak terpisah dengan akal, tapi dapat dibedakan. Jadi orang beriman kan orang berakal. Nggak ada orang beriman membunuh akal, tidak ada. Jadi waktu dia punya akal itu, ketika iman itu dia menjelaskan rumusan imannya secara akal gitu, secara logis gitu. Gitu. Memang ketika dijelaskan bagaimana alat transenden itu, dia tidak bisa menjelaskan. Tapi itu real, pengalaman subjektif. Nah, pengalaman subjektif dia jelaskan. Itu namanya rumusan agama. Sehingga kalau mereka teman-teman agnostik ateis tanya, apakah rumusan-rumusan agama, doktrin, kitab-kitab itu buatan manusia? Buatan manusia sekaligus juga itu adalah pewahyuan Tuhan. Jadi nggak bisa dipisahkan gitu. Bisa dibedakan. Bisa dibedakan. Misalnya contohnya begini. Kalau kita kita bekerja segala sesuatu yang orang beragama itu kan pakai akal. Ya. Saya bekerja apapun juga sama kan tidak ada bedanya orang yang beragama dengan tidak beragama ketika belajar. Ketika saya belajar lah, kan saya tidak melulu berdoa sehingga saya bisa lulus. Gitu. Saya bisa memahaminya.
Ketika saya belajar tentang pengetahuan, keterampilan, itu kan menggunakan akal juga. Penelitian empiris menggunakan akal kan. Saya berdoa, iya berdoa. Tapi kan tidak berarti kalau saya berdoa tiba-tiba saya bisa mengembangkan akal budi saya untuk terus meningkatkan kecerdasan saya, tidak, pengetahuan saya tidak. Saya juga melakukannya. Bahkan orang beragama meyakini kerja keras dia itu menjadi maksimal dalam kebergantungan dengan Tuhan. Bukan kebergantungan dengan Tuhan, iman itu mengganti pekerjaan, tidak. Jadi iman itu tidak terpisah dari akal ya. Tetapi akal itu juga bisa dibedakan dengan iman. Seperti itu. Jadi apa yang masuk akal, apa yang bagian iman itu bisa dibedakan. Tapi tidak berarti orang yang beriman itu tidak berakal. Kalau tidak berakal gimana caranya? Bukan manusia lagi gitu ya. Manusia itu berakal kan gitu kan, cirinya seperti itu. Jadi jangan pikir manusia beragama itu tidak berakal. Memang ada kasus-kasus misalnya kalau Anda melihat ada konflik-konflik terkait agama segala macam. Itu kan bukan karena agama yang salah, bukan karena iman yang salah. Ya di situ kan ada kepentingan-kepentingan individu, kepentingan politik. Dan Anda juga lihatlah negara-negara yang ateis juga melakukan hal yang sama. Jadi jangan bilang hanya negara-negara agama yang menimbulkan persoalan, tidak. Jadi mesti hati-hati ya. Jadi mesti teliti dengan baik-baik ya. Karena saya lihat ini Anda menggunakan penelitian-penelitiannya kurang memadai gitu. Saya punya profesor penelitian luar biasa loh. Tapi saya juga heran dia sangat 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 bergantung dengan hal yang supernatural. Tapi mengajar penelitian bagus sekali. Coba Anda baca bukunya itu. Ada buku dia adalah I Gusti Ngurah Agung gitu. Itu luar biasa. Jadi dia adalah dosen penelitian saya, profesor saya, penelitian empiris ya. Tapi dia juga seorang yang percaya dengan hal-hal yang supernatural. Itu bukan sebuah kebohongan gitu. Tapi berbeda memang. Jadi jangan tidak dipisahkan memang. Manusia yang beragama itu dia sekaligus manusia yang berakal. Jangan pikir manusia berakal tidak beragama, salah juga. Nah, menurut saya sih, walaupun Anda mengembangkan akal saya, Anda sebetulnya sedang beriman. Cuman Anda beriman dengan siapa saja yang Anda imani, gitu kan. Nah, itu kan persoalan di situ kan. Makanya agnostik Anda mengatakan beragam, ateis beragam, karena ya imannya berbeda-beda kepada siapa dia beriman, begitu kan. Kalau agama kan tidak kan, dijelaskan ketika ada yang mewahyukannya, seperti itu. Jadi sekali lagi, saya katakan bahwa penjelasan Anda bahwa orang beragama itu lebih bodoh dari ateis dan ateis, tidak ada bukti empirisnya. Bahkan saya sudah katakan kan, tiga abad pandangan sekuler itu harus dikuburkan. Ya. Jadi pada mulai pencerahan, ya, merasa manusia itu berakal budi lah gitu, dewasa gitu. Padahal dia tidak tahu sebelum dewasa dia jadi apa gitu. Kan dia tidak bisa menjelaskan sebelum dia dewasa gitu ya. Karena dia belum bisa menggunakan akal budinya misalnya pencerahan begitu. Kemudian dia mengatakan pelan-pelan agama akan mati. Tapi sudah 3 abad loh. Ternyata tidak mati. Bahkan sekarang saya harus katakan kalau pandangan ateis, agnostik itu mau tetap ada, maka harus merubahnya. Ya. Jadi jangan mengatakan agama akan mati, nanti pandangan-pandangan Anda harus dikubur itu. Jadi pandangan sekularisme yang ateis, agnostik itu mesti dikubur. Karena sudah tidak ada bukti empiris. Itu yang ada bukti empiris adalah agama. Ya. Meskipun memang bisa juga dikatakan, terjadi kebangkitan agama, tapi yang fundamentalis. Tapi mesti hati-hati juga. Ya. Nah, mungkin itu hanya balas dendam agama. Kalau Geskepel kan mengatakan balas dendam agama. Kenapa? Karena orang-orang sekuler ini menekan agama. Jadi agama balas dendam. Dulu agama menekan orang ateis. Jadi sebetulnya bukan agamanya, bukan oknum-oknumnya itu. Ya. Kalau oknum-oknumnya yang menjadi persoalan. Jadi sekali lagi ya realistik, janganlah membuat kebenaran menciptakan kebenaran dasarkan pada persepsi yang mengatakan orang beragama itu lebih banyak berdoa dibanding bekerja gitu. Berapa jam sih Anda bekerja gitu ya. Kalau saya lihat penelitian-penelitian Anda mungkin juga belum matang sekali gitu. Berarti jangan-jangan Anda juga nggak buat penelitian lebih banyak lagi gitu kan. Kemudian juga orang-orang itu lebih cerdas dari orang beragama. Penelitiannya mesti dihati-hati, lihat instrumennya. Terus lihat sampel-sampelnya. Kan Anda tidak bisa menjaga populasi. Jangan lupa loh ini penelitian. Ketika Anda tidak bisa menjaga populasi dan sampel Anda anggap
populasi, itu iman loh. Berarti Anda sebenarnya beriman, beriman kepada sistem-sistem itu. Cuman Anda tidak mengakui. Ketika Anda mengatakan juga dunia ini misalnya diciptakan oleh Big Bang atau proses, itu kan beriman. Jadi orang beragama beriman tidak salah. Kalau manusia yang tidak tahu awalnya, dia ingin mencari awalnya, kan tidak mungkin. Jadi ketika Anda menjelaskan awal manusia, proses manusia, itu iman. Jadi kalau orang beragama percaya kepada Tuhan yang menjelaskan awal manusia, bagaimana awal, mengapa dia hidup, bagaimana dia hidup, kemana dia akan hidup, tidak ada salahnya. Anda juga ketika Anda mengatakan saya hidup untuk Anda sendiri, kan iman. Karena Anda nggak tahu Anda berawal dari mana. Jadi iman itu jangan dicampurkan dengan akal. Tapi iman itu bisa dibedakan. Jadi bukan orang beragama tidak berakal. Gitu. Orang ateis karena tidak beragama berakal. Bukan. Itu salah tuh. Kemampuan logisnya mesti diteliti lebih jauh begitu ya. Jadi memang kalau kemampuan filosofis itu mesti dikembangkan melalui penelitian-penelitian empiris ya. Filsafat ini kan metafisika. Jadi kalau dia bermetafisika berasumsi-asumsi terus gitu. Tapi coba kembangkan menjadi penelitian-penelitian empiris karena Anda katakan mulai kemajuan kan, rasional kan. Berarti kan harusnya Anda ada bukti empiris kan. Bukan hanya metafisika kan. Hanya dalam arti kata ya asumsi-asumsi rasional Anda. Coba kembangkanlah sampai kepada penelitian empiris seperti yang Anda katakan tadi penelitian tentang seorang mengatakan agnostis lebih cerdas. Coba lihat sampelnya gimana, sampelnya bagaimana, instrumennya bagaimana. Coba dibuat di tempat-tempat lain. Sehingga dengan demikian kita bisa membuktikan. Jadi bukan hanya sebuah temuan, tetapi juga temuan itu perlu diuji seperti itu.